Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bahas, hampir ngomong Yamaha gua, mau bahas Honda S90. Buat teman-teman, ini kita di studio baru, jadi kalau kalian lihat gambarnya, terus juga lihat lightingnya, coba tolong komentarnya di bawah apakah sudah bagus atau belum. Kalau belum, nanti kita coba direvisi lagi. Inovasi tiada henti, apa sih? Kita coba ini ya, coba perbaiki. Tapi ini project pertama lah, kita bahas motor. Dan ini kebetulan di malam hari, kalau kita lihat ke sana ya, coba lihat kamera ke sana. Nah, kalau yang tadi, yang sebelumnya videonya kita ngomongin Mazda 6 itu siang-siang. Nah, sekarang kita ngomongin motor, ini malam-malam. Nanti kebetulan kanan kiri kita ada sedikit lampu pencahayaan biar semakin terang. Sama ini lampunya sih cuma pakai 8 biji ya. Yang modelnya itu pakai apa? Downlight ya. Ya, pokoknya yang gitu deh. Nah, oke, sekarang kita langsung ke main course-nya aja. Ini adalah Honda S90 CBU Jepang. Nah, ini diproduksi dari 1964 sampai 1969. Habis itu tahun 1970 diubah menjadi CKD. Waktu itu belum Astra Honda Motor, namanya Federal Motor apa gitu. Nah, itu cikal bakalnya Astra Honda Motor. Perbedaannya, kalau misalkan yang versi Indonesia, itu dia tangkinya lebih besar, sama ada perintilan-perintilan yang berbeda dibandingkan dengan yang CBU Jepang. Nah, seperti apa motor ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu karena kita akan bahas Honda S90. Jadi motor ini kebetulan sekarang lagi hits lagi ya. Lumayan banyak yang nyari dan harganya mulai merangkak naik ya. Honda S90 ini adalah motor naked bike, motor laki. Tapi zaman dulu kalau kita lihat mesinnya itu kecil banget gitu ya. Mesinnya kayak bolong gitu, nggak padat, nggak penuh. Dan dia punya model mesin buat silindernya itu sama pistonnya itu dia tuh modelnya tidur, bukan yang model tegak. Jadi kalau bisa dilihat ini kayak apa ya? Kayak motor laki tapi pakai mesinnya motor bebek. Atau kalau kalian tahu Honda Win ya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan motor-motor laki kan kelihatannya harus gede gitu kan, yang namanya mesinnya tegak. Yang ini enggak, kelihatannya kurus banget. Ini kebetulan motor yang kita bahas ini kondisinya masih sangat bagus dan masih benar-benar original banget. Meskipun ada beberapa kayak bagian yang udah mulai berkarat, terus jadul gitu kan. Ya harus dipoles-poles lagi, dibersihin lah. Dan juga mesinnya ini udah mulai rembes, jadi kalau kita tinggal parkir lama di bawahnya tuh suka ada netes-netes oli kayak gini nih. Ya maklum ya motor tua ya, seal-sealnya udah nggak bagus. Tapi overall ini benar-benar masih orian. Motor ini usianya sudah 51 tahun. Dan karena jarang dipakai, part-part yang nempel itu juga sudah tua sekali. Kayak contohnya ban ini ya. Ini gue nggak tahu produksinya tahun berapa karena nggak ada tulisannya. Tapi kondisinya itu udah pecah-pecah, udah kasar gitu ya. Tapi kembangnya masih bagus. Kembangnya ini kalau kita masih bagus banget ya. Masih belum ada tanda-tanda, bahkan rambut-rambutnya itu masih ada gitu. Jadi benar-benar ini barang simpenan yang udah disimpan lama sekali gitu. Saking lamanya sampai bannya itu udah getas-getas. Ini bannya merek Inoue. Inoue, iya beneran. Dan ini buatan Indonesia. Peleknya masih jari-jari dan peleknya ukurannya 18 inci. Zaman dulu belum pakai rem cakrap, masih pakai tromol. Dan suspensinya untuk zaman dulu dia sudah pakai teleskopik. Meskipun teleskopiknya di cover sama ini nih, sama ada karetnya ini. Dan ini karetnya, ini kayaknya masih ori, kayaknya ya. Udah mulai agak sedikit ketas-ketas juga sih. Dan mungkin pemilik pertama dari motor ini kayaknya udah meninggal ya, 1969 loh. Berarti kalau dia beli motor ini umur 30 tahun, kalau orangnya masih hidup berarti dia umur 81 tahun. Ya, tua juga ya. Terus kita lihat batok lampunya, ini tuh dia terpisah sama garpunya. Kan ada beberapa motor tua zaman dulu kan antara garpu sama ininya tuh nyatu gitu ya. Tapi dia nyatu sama speedometer. Jadi speedometernya di sini itu nyatu sama batok lampunya. Nah, terus juga batok lampunya ini ada kayak topinya gitu kecil. Ini udah mulai berkarat ya, wajar karena tua. Sama lampunya dia masih pakai halogen, karena zaman dulu kayaknya belum ditemukan LED ya. Nah, lampu sennya, ini yang sebelah kiri udah gantian ya, udah dipakai merek KW-nya. Karena yang aslinya tuh seperti ini. Ini lampunya ini tulisan Stanley di sini, buatan Stanley. Sama di sini tulisan Stanley. Nah, karena dia KW-nya, tulisannya bukan Stanley dong, Stanley. Ya, tapi memang mencari part seperti ini ya agak sedikit susah sih.
Dan ini klaksonnya gue nggak tahu nih, kayaknya udah diganti ya, karena harusnya kalau misalkan udah setua itu besinya ini lebih berkarat dibandingin ini masih cukup bersih. Terus juga kabel-kabelnya motor zaman dulu itu agak sedikit kelihatan, agak sedikit kebuka. Sama nih sepertinya udah ada beberapa kabel yang diganti ya karena usia udah nggak bagus lagi. Nah, biar lebih aman gitu ya, nggak takut kebakar, korslet atau semacamnya, ya kabelnya kayaknya udah di refresh. Sekarang kita lanjut ke bagian klaster atasnya. Nah ini gue suka banget nih karena masih bener-bener ori ya. Jadi kalau kita lihat klasternya ini di bagian tombol instrumennya, ini dia bahannya besi, nggak kayak motor-motor zaman sekarang yang pakai plastik. Udah gitu ya, tulisan-tulisannya left, right buat ininya, buat lampu sein, terus juga low, high beamnya buat lampunya, itu tuh digrafir gitu. Jadi kalau motor sekarang itu cuma dikasih kayak semacam cat gitu ya, itu bisa pudar, ini nggak bisa pudar gitu loh. Kalau misalkan yang ini warnanya kan ada merah-merahnya, warna merahnya pudar, tapi kan dia digrafir ya, jadi masih ada pahatannya gitu. Dan karena dia bahannya juga bukan plastik, besi gitu ya, ini juga awet gitu. Jadi sampai sekarang pun ini masih bisa bekerja dengan baik. Terus di bagian sini ini ada aksesoris dari Koba ya, mungkin buat bawa-bawa barang ya. Cuma lucu nih. Jadi kalau misalkan kalau kalian tahu rak-rak motor zaman dulu yang motor bebek itu kan biasanya sangkutannya di belakang ya. Bukan di atas gini ya. Jadi ini kalau mau bawa barang, ini kayaknya cuma buat dipakai nyangkutin sesuatu kayak misalkan buku atau kertas, peta, bisa ditaruh sini. Tapi sayangnya si aksesoris ini meskipun original banget Koba dari Jepang, dia tuh menutupin speedometer. Jadi kalau kita pasang ini terus ada barang, speedometer itu nggak bisa kelihatan. Nah, di sini speedometer juga sederhana sekali. Ini masih aslinya loh, bagus banget. Dan motor ini kalau menurut speedometer ya, kalau speedometer masih jalan nih, baru jalan 3.363 km. Kecepatan maksimal menurut speedometer ya 120 km per jam, tapi katanya maksimalnya tuh hanya di 99 km per jam saja. Nah, dia ini nggak ada indikator buat lampu sein kiri kanan, karena kalau motor zaman dulu itu lampu seinnya itu dia lampunya itu sampai ke bagian atas sini. Jadi tanpa harus melihat indikator di sini, kita tahu bahwa lampu seinnya itu bekerja karena lampunya tuh sampai ke sini tuh mikanya, nggak berhenti sampai di depan aja. Terus yang unik juga, motor zaman dulu itu nggak didesain buat pakai dua spion. Spionnya hanya ada di sebelah kiri saja. Jadi di sebelah kanan sini itu nggak ada lubang buat naruh spion. Jadi kalau misalkan orang naik Honda S90 di zaman sekarang itu bisa ditilang karena nggak ada spion kanannya. Padahal emang dari sananya begitu, nggak ada spion. Ya nggak ada tempatnya sama sekali, nggak disediain sama Hondanya ya. Sama ini hand gripnya kebetulan udah diganti. Jadi kanan kirinya itu dia belang ya. Di sebelah kiri ini dia punya kopling, dan koplingnya ini ya lumayan keras karena usia. Sama di sebelah kanan ini untuk remnya masih tromol, jadi ya agak sedikit berat gitu, gak ada hidroliknya seperti pakai cakram. Nah, tangkinya ini S90 yang versi CBU itu berbeda dengan versi yang buatan AHM atau Federal Motor pada zaman itu. Dia tangkinya lebih kecil, hanya 7 liter. Terus di sini ada tank padnya. Biasanya udah mulai pada hilang ya, ini masih ada utuh meskipun udah geradakan nih, udah nggak rata, udah nggak presisi lagi. Kayak mungkin udah pernah dijemur makanya dia agak bergelombang ya. Logo Hondanya, emblemnya ini dari besi juga, semacam kaleng. Dan ke bawahnya itu sasisnya tuh kekar banget ya, dari sini terus ke sini. Nah, joknya ini juga katanya masih ori, meskipun sudah sobek-sobek seperti ini, tapi ini masih orinya gitu. Sekarang kalau kita duduk gitu ya, ya, ini motor kayak ramping dan kecil banget gitu. Jadi kalau kita riding terus kita mau nempelin paha di sini, itu tuh rubber padnya ini bikin enak gitu, bikin gak licin karena ada konturnya gitu di sini. Terus stangnya itu juga kecil banget gitu. Jadi kalau kita zaman sekarang pakai buat macet-macetan, itu bisa buat selap-selip karena ini stangnya pendek, terus juga motornya ramping, kecil banget. Jadi gue bisa bilang kalau motor laki itu sekarang gede-gede gitu, pengen kelihatan gambot, pengen kelihatan bulet-bulet kayak moge gitu ya. Motor zaman dulu itu bener-bener ramping, seramping-rampingnya. Oke. Gini, udah tua tapi masih enak ya joknya ya. Cakep. Ini tutup tangki bensinnya masih originalnya. Jadi kalau kita mau buka itu masih diputar lagi, habis itu kita lepas seperti ini. Ya udah agak-agak berkarat karena umur. Masukin lagi. Udah, kunci deh, cekrek. Sekarang kuncinya bisa kita
starter itu dari sini nih. Jadi kalau mau starter itu ada aja di samping kuncinya. Ini kita nyalain dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita buka kickstarternya. Dia nggak ada electric starter ya. Zaman dulu motor ada electric starternya itu mewah ya. Oke, yuk. Dia masih berfungsi dengan sangat baik sekali meskipun olinya agak sedikit bocor. Jadi kalau misalkan udah lama kita tambahin oli sedikit ya, biar nggak kering dalamnya. Nah, mesinnya sendiri, sekarang kita bahas mesinnya ya. Sesuai dengan namanya Honda S90, maka mesinnya juga pakai 90 cc. Ya, kecil banget. Dan untuk sebuah motor laki gitu ya, biasanya pada zamannya motor laki itu biasanya 2 tak. Jadi meskipun cc cuma 90, harusnya dia 2 tak. Tapi ini 90 cc dia punya mesin 4 tak. Otomatis tenaganya juga nggak segede motor 2 tak pada zamannya. Dia punya tenaga itu 8 horsepower dan torsi sekitar 6 Nm. Jadi kalau misalkan kita ngomong gimana larinya, ya larinya so-so, tapi lumayan lah untuk pada zamannya. Terus juga dia masih pakai karburator, di mana di sini ada cuknya. Modelnya ditarik seperti ini ya, lucu banget. Nah, sama untuk keran bensinnya ini ada di bagian sebelah kanan sini nih. Kita bisa ngatur dari sebelah kanan. Ini kan karburatornya di bagian bawah sini. Di sini ada sebuah silinder besar. Apa sih? Ini tuh buat filter udaranya. Jadi filter udaranya taruhnya di bagian sini. Dan ke bagian bawah ada tulisannya Honda Made in Japan. Kemudian transmisinya dia pakai transmisi 4 percepatan. Seperti motor-motor laki pada umumnya, dia pakai kopling, gigi 1 ke bawah, netralnya itu naikin ke atas sedikit, habis itu ke atas lagi buat gigi 2, 3, dan 4. Tapi ketika udah masuk ke gigi 4, kalau kita ke atasan lagi itu nggak bisa. Dia belum pakai sistem rotari seperti motor-motor bebek Honda tahun 90-an, mulai dari Supra X tuh ya, sama Astrea kalau nggak salah dia udah pakai rotari. Kalau ke atas lagi, dia langsung otomatis balik ke netral. Untuk zaman dulu mungkin ini motor keren banget ya. Terus ke bagian belakangnya, ini untuk rantainya sudah ditutup dengan cover. Ada tulisannya di sini, gunakan selalu Honda Genuine Parts AHM. Ini pasti stikernya tambahan sih, karena zaman dulu kan namanya masih Federal Motor. Nah, ini ada standar 1 sama standar 2-nya. Untuk standar 2 kita coba ya, apakah mudah atau sulit. Oke, kita coba standar 2. Wah, agak berat ternyata. Ya, motornya nggak begitu besar, tapi buat standar 2-nya itu nggak begitu gampang. Karena kalau motor zaman-zaman sekarang itu, meskipun dia motornya berat, tapi dia tuh naruh geometri si standar 2-nya itu dibikin pas gitu. Makanya buat kita jadiin standar 2 itu gampang. Kalau motor zaman dulu tuh kebanyakan masih berat karena belum dihitung dari situnya. Oke, lanjut. Nah, terus ke bagian belakangnya sini, ini kebetulan untuk shock breakernya aja dikasih cover. Covernya sendiri juga sewarna body, dan banyak banget part-part di motor ini itu dari besi. Karena zaman dulu mungkin plastik belum kayak sekarang ya. Kayak misalkan bagian spakbor belakang besi, buat rumah lampu seni aja besi. Ini juga pegangan buat lampu belakang besi. Ini lampu belakangnya kebetulan udah diganti juga, dan juga behel ini pun juga dia dari besi. Bahkan sampai list buat joknya ini besi loh. Sampai sebegitunya ya dipikirin ya, sampai dibikin listnya itu dari besi gitu. Lucu banget. Nah, terus ke bagian belakangnya di sini kita akan menemukan spakbor. Ini kayaknya tambahan ya, ada mereknya HM. Ini dari plastik. Jadi dari besi tiba-tiba ada plastik di sini. Sama untuk membuat motor ini semakin rapi desainnya, itu kayak kabel-kabelnya tuh ya, sama spakbornya tuh dikasih cover lagi tuh buat naruh kabel. Jadi kabelnya nggak dibiarin telanjang begitu aja, dikasih cover lagi di bagian spakbornya. Nice. Oke, lanjut ke belakang. Nah, untuk bagian belakangnya ini kebetulan dia pakai ban yang berbeda dengan depannya, meskipun sama-sama mereknya Inoue, tapi kembangnya itu beda. Yang depan tuh lurus-lurus, yang belakang ini agak sedikit kotak-kotak kayak off-road ya. Sama-sama ukuran 18 inci, peleknya masih jari-jari juga, dan dia sudah pakai rem tromol di belakangnya. Nah, ini knalpotnya, ini masih originalnya, dan di sana itu lurus doang gitu. Lurus dari depan ke belakang, ya begini aja gitu. Jadi dibikin inline. Terus di sini ada kickstarternya yang tadi gua coba injek ya. Nah, di mesinnya ini nih, ini ada tulisannya oil 0,9 liter. Jadi olinya ini hampir 1 liter ya, 900 mili. Dan ada tulisannya nih, kalau di bawah 15 derajat Celcius gitu ya, dia pakai saya 20. Tapi kalau di atas 15 derajat Celcius, dia pakai saya 30. Jadi penggunaan oli itu tergantung juga pada
suhu kendaraan dihidupkan. Kalau misalkan di negara 4 musim seperti Jepang, sepertinya harus pakai yang Sai 20. Ya zaman dulu oli itu nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan 0W, 5W ya kan. Zaman dulu itu 20W sama 30W, kental banget gitu. Nah, di atasnya ini dibilangnya apa ya? Tepung. Tutup aki. Ini bahannya itu metal, plat besi. Ya, kalau misalkan yang S90Z itu ada tulisan 90-nya di sini, ada logonya. Dan ini kalau hilang agak lumayan mahal harganya. Kalau nggak salah bisa 500 ribuan. Sebelah kanannya lagi, ini ada buat kopling. Tali koplingnya tuh dia tembusnya ke sini. Jadi dia masuk ke dalam bodi, ya ke dalam tangki sini, habis itu tiba-tiba keluar di sini. Nah, ini tadi yang gue bilang keran buat bensinnya, cuma ini harusnya ini bisa diputer ya. Tapi udah nggak ada tuasnya nih, udah hilang. Terus di sini juga kita bisa lihat kabel businya seperti ini. Nah, ini rem belakangnya. Remnya juga ini udah sedikit kerowak ya, maklum karena usia. Tapi so far, ya ini motor masih bagus sekali gitu, masih originalan banget. Dan yang hampir kelupaan, motor ini itu kursi belakangnya itu nggak bisa dilepas buat naruh-naruh barang. Jadi dia di sini tuh dibaut ya. Jadi kalau kita mau lepas joknya, ini mesti kita baut dulu nih. Kita buka bautnya di sini sama di sini, habis itu tinggal ditarik ke belakang, ini bisa langsung kebuka. Nah, buat teman-teman, mungkin tanya, berapa sih harga Honda S90 ini gitu kan? Nah, kalau teman-teman cari di website-website jual beli motor gitu ya, ini tergantung dengan kondisi. Kalau kondisinya biasa aja itu mungkin sekitar 7 jutaan, 8 jutaan dapat. Bahkan kalau hoki bisa di bawah 7 juta. Tapi kalau kondisinya yang masih originalan seperti ini biasanya harganya udah sampai belasan juta. Kalau nggak salah ini yang punya tuh mau jual itu kalau belum sampai 20 juta kayaknya nggak dijual karena kondisinya masih bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mau cari atau ngebangun Honda S90, kalau saran gue carinya dari awal tuh yang masih original gini. Kenapa? Karena part-partnya udah mulai agak langka dan cukup mahal. Dan buat teman-teman yang masih pakai atau masih miara atau yang pernah punya pengalaman dengan Honda S90, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. So far, gue suka banget sama ini motor, bentuknya lucu ya, ikonik banget. Dan dipakainya itu enak gitu. Gampang buat kemana-mana, kecil. Terus juga suspensinya itu cukup nyaman untuk pada zamannya ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi, abis ini asiknya kita bahas motor klasik apa, bisa komen di bawah. Oke.